Halo semuanya, dan selamat datang kembali di channel yang akan mengupas misteri terdalam Nusantara. Kali ini kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke abad ke-12 untuk bertemu dengan sosok yang ramalannya terus menggema hingga hari ini. Bukan sekadar raja, tapi seorang visioner legendaris dari kerajaan Kediri, Prabu Jayabaya. Bayangkan, ribuan tahun lalu, beliau sudah menuliskan kitab ramalan yang diyakini banyak orang terbukti satu persatu. Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas rahasia besar dalam jangka Jayabaya dan mencari tahu siapa sebenarnya sosok Ratu Adil yang ditunggu-tunggu dan bagaimana kodenya bisa jadi relevan dengan masa depan Indonesia. Siapkan diri kalian, karena ini akan menjadi petualangan yang luar biasa. Mari kita mulai dengan ramalan yang paling terkenal dan paling akurat. Ramalan tentang penjajahan. Jauh sebelum kapal-kapal Eropa berlabuh, Jayabaya sudah meramalkan bahwa Nusantara akan didatangi dan dikuasai oleh bangsa dari arah barat. Beliau menyebutnya bangsa kulit putih, bermata biru, yang datang melintasi lautan luas. Coba pikirkan sejenak, betapa luar biasanya ini. Ini jauh sebelum Portugis, Spanyol, atau Belanda bahkan tahu ada kepulauan subur di sini. Ramalan itu tidak hanya berhenti pada kedatangan mereka. Jayabaya menggambarkan dengan detail bagaimana mereka akan menguasai negeri ini, menyiksa rakyat, dan menghisap semua kekayaan alam kita. Ramalan ini seolah menjadi skenario suram yang harus dilewati Nusantara. Sebuah masa kelam yang penuh penderitaan, sebelum akhirnya kita bisa bangkit. Benar-benar akurat kan? Tapi tenang, ramalan Jayabaya tidak berhenti di masa gelap saja. Justru setelah penderitaan panjang itulah, Jayabaya menjanjikan sebuah fajar baru, sebuah kebangkitan. Dan ini membawa kita ke bagian paling ikonik dan paling ditanggu-tanggu dari seluruh ramalannya. Kemunculan seorang pemimpin agung yang akan membawa keadilan, kemakmuran, dan kejayaan. Inilah sosok yang kita kenal sebagai Satrio Piningit atau Ratu Adil. Namun, kemunculan Ratu Adil ini tidak datang begitu saja. Ada syaratnya. Beliau akan muncul saat negeri ini sedang berada di puncak kekacauan, sebuah masa yang disebut sebagai Zaman Goro-Goro. Apa itu zaman Goro-Goro? Ini adalah periode kekacauan total, masa di mana negara terasa hancur lebur, kehilangan arah, hukum tidak lagi bisa dipercaya, para penguasa zalim, dan rakyat jelata sengsara. Kalau kita lihat sejarah modern Indonesia, banyak peristiwa yang bisa ditafsirkan sebagai Goro-Goro, mulai dari krisis moneter, kerusuhan politik, konflik sosial, hingga bencana alam yang silih berganti. Zaman Goro-Goro ini seperti badai dahsyat yang harus kita lewati. Dan ironisnya, menurut ramalan, justru dari tengah badai inilah jalan bagi Sang Ratu Adil akan terbuka. Seolah-olah kekacauan itu adalah proses pemurnian yang diperlukan sebelum era baru dimulai. Lalu, siapa sebenarnya sosok Ratu Adil ini? Deskripsinya sangat misterius dan penuh simbol. Dia digambarkan sebagai sosok pembawa keadilan sejati yang datang di saat rakyat sudah diambang putus asa. Identitas pastinya masih menjadi teka-teki besar yang diperdebatkan hingga kini. Sebagian orang mengaitkannya dengan pemimpin-pemimpin terdahulu yang membawa perubahan besar. Ada yang meyakini Soekarno dengan proklamasinya adalah personifikasi awal dari Ratu Adil sebagai pembuka gerbang kemerdekaan. Namun, ramalan juga menyebutkan bahwa Sang Ratu Adil sejati akan muncul di akhir zaman Goro-Goro untuk benar-benar menata dunia. Sosoknya bukan hanya pemimpin politik, tapi juga pemimpin spiritual yang adil dan bijaksana. Nah, disinilah letak kejeniusan ramalan Jayabaya. Ramalan ini tidak ditulis secara harfiah, melainkan dalam bentuk sanepo atau kiasan yang memerlukan penafsiran mendalam. Ambil contoh istilah Sabrang Kulon yang berarti seberang barat. Awalnya, ini sangat jelas ditafsirkan sebagai bangsa-bangsa Eropa yang datang menjajah. Tapi, para penganut spiritual Jawa kuno di masa kini menafsirkannya lebih luas lagi. Sabrang Kulon
bukan lagi hanya tentang penjajahan fisik, tapi juga bisa dimaknai sebagai kekuatan asing yang mencoba menguasai pikiran dan budaya kita lewat cara-cara modern, globalisasi, budaya konsumerisme, teknologi, semua kekuatan yang datang dari barat, yang terus membanjiri dan membentuk cara kita berpikir. Ini menunjukkan betapa ramalan kuno ini bisa tetap relevan dengan tantangan zaman sekarang. Jika ada kekuatan dari barat, maka ada juga penyeimbangnya. Disinilah muncul simbol cahaya dari timur. Ini adalah simbol yang sangat kuat. Banyak yang meyakini bahwa cahaya dari timur ini melambangkan kebangkitan kembali, kebijaksanaan lokal yang lama terlupakan, ajaran-ajaran luhur para leluhur, atau kebenaran spiritual murni Nusantara yang selama ini tertidur akan bangkit kembali. Ini adalah panggilan untuk kita kembali ke akar budaya kita, menemukan kembali jati diri bangsa yang sesungguhnya di tengah gempuran budaya asing. Cahaya ini adalah harapan, sebuah mercusuar yang akan menuntun kita keluar dari kegelapan zaman Goro-Goro. Sekarang kita sampai pada ramalan terbesar dan paling membuat penasaran. Jayabaya meramalkan bahwa suatu saat nanti, setelah melewati semua cobaan itu, Nusantara akan menjadi pusat peradaban dunia. Ya, kalian tidak salah dengar. Jayabaya memprediksi bahwa dunia akan menoleh ke timur untuk mencari arah dan pencerahan. Kebenaran kuno dan nilai-nilai luhur yang bangkit kembali dari tanah ini akan menjadi panutan bagi dunia. Jika sekarang kita banyak berkiblat dan belajar ke barat, Jayabaya meramalkan bahwa masanya akan tiba di mana dunia justru akan datang untuk belajar dari kita, dari kebijaksanaan Nusantara. Ini bukan ramalan kecil. Ini adalah visi besar untuk masa depan bangsa kita. Jadi, teman-teman, ramalan Jayabaya ini bukanlah sekadar prediksi cuaca atau tebak-tebakan nasib. Ini adalah sebuah peta spiritual, sebuah kode rahasia yang menggambarkan perjalanan panjang bangsa ini, lengkap dengan tantangan dan kejayaannya. Ramalan ini mengajak kita semua untuk merenung. Apakah kekacauan, korupsi, dan krisis yang kita saksikan hari ini adalah bagian dari zaman Goro-Goro yang sudah diramalkan itu? Dan yang lebih penting, apakah kita, generasi saat ini, sedang tanpa sadar menyiapkan panggung bagi Nusantara untuk menjadi pusat peradaban dunia yang dijanjikan? Semua itu tergantung bagaimana kita menafsirkannya, dan yang terpenting, bagaimana kita bertindak. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, siapa sosok Ratu Adil itu? Apakah dia seorang pemimpin politik, seorang tokoh spiritual, atau jangan-jangan Ratu Adil adalah simbol dari kebangkitan kesadaran kolektif kita semua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya penasaran banget, ingin membacanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus mengungkap misteri Nusantara bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.